Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan singkat kita pada pagi hari ini telah sampai di surat 2 Petrus pasal 2. Tetapi saya hanya mengajak kita untuk melihat ayatnya yang pertama. Di sini ada dua kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu nabi palsu dan guru palsu. Nabi adalah seseorang yang dipanggil secara langsung oleh Tuhan, dan Tuhan memakai dia sebagai alatnya untuk menyampaikan suara Tuhan kepada umat Tuhan. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, misalnya mulai dari zaman Yesus, itu ada satu sebutan yang disebut dengan guru palsu. Dan dikatakan di surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa dengan demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Guru-guru palsu yang sengaja memasukkan pengajaran-pengajaran yang palsu di dalam kekristenan itu sendiri. Misalnya, satu contoh, Oneness Pentecostalism yang punya paham bahwa Tuhan di dalam kekristenan itu hanya satu pribadi. Jadi, Tuhan di dalam kekristenan itu bukan tiga pribadi, tetapi hanya satu pribadi. Bapa disebut adalah Allah disebut adalah Bapa, kemudian Yesus disebut juga adalah Bapa, dan mereka bahkan tidak mengakui Roh Kudus. Inilah yang saya sebut dengan teologi blender. Jadi mereka memblender Bapa, mereka memblender Tuhan Yesus, mereka memblender Roh Kudus menjadi satu, dan inilah yang disebut dengan ajaran atau guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang ada di dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Ajaran semacam itu, Petrus mengatakan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran sesat. Kalau orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan di dalam kekristenan itu hanya satu dalam pengertian jumlahnya satu, pribadinya satu, maka itu adalah ajaran sesat, dan mereka langsung menolak ketuhanan Yesus. Dan karena itu Petrus mengatakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi Petrus langsung kasih tahu mereka bahwa mereka yang tidak mengakui Tritunggal, mereka yang tidak mengakui Yesus, mereka yang tidak mengakui Roh Kudus, mereka menyangkal penguasa yang telah menciptakan atau menebus mereka. Pertanyaan, siapa yang menebus manusia? Yesus. Kalau Yesus yang menebus manusia, lalu mereka menolak Yesus, bukankah mereka menolak penguasa yang menciptakan mereka, yang menebus mereka? Jadi Petrus mengatakan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ini dari sisi pengajaran sesat. Kemudian yang kedua, guru palsu bukan hanya berbicara tentang pengajaran sesat, tetapi juga berbicara mengenai orang yang memberitakan firman, orang yang mengajarkan firman, tetapi tidak hidup di dalam firman itu sendiri. Petrus mengatakan bahwa mereka adalah guru palsu. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan, kalau kamu punya iman, tunjukkanlah imanmu melalui perbuatanmu. Kalau kita sulit mengampuni orang yang menyakiti kita, kalau kita sangat sakit hati karena disakiti oleh orang-orang di sekitar kita, dan kita sulit mengampuni orang, maka segeralah kita sadar
bahwa kalau kita mengajari orang lain untuk mengampuni, sementara kita sulit mengampuni, segeralah kita sadar bahwa kita sedang terkategori adalah guru-guru palsu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk hidup di dalam firman Tuhan, di dalam ajaran-ajaran yang sehat, dan terus bertumbuh di dalam iman kita kepada pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Salam Bapak Ibu dan selamat pagi. Tetap semangat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan bagi kita. Salam.